Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik lagi di channel aku Roshida. Dan kali ini seperti biasa aku unboxing dari buku Vismedia dengan series Aku Mau Tahu Semua. Jadi ini kenapa banyak sekali? Karena ini satu series atau satu judul, satu paket itu terdiri dari 4 buku kayak gitu. Tapi itu dulu itu tidak terbit secara bersamaan ya, dan bisa dijual atau dibeli secara terpisah, kayak jual satu-satu atau dibeli satu-satu itu bisa, dan bundling full set itu bisa. Sampai saat ini sih masih ada 4 ya, masih ada 4 kategori judul yang berbeda, tapi semua itu dirangkai dengan series Aku Mau Tahu Semua. Dan ini tuh PO-nya juga sudah cukup lama ya teman-teman, dari sekitar bulan Juli awal sampai sekarang bulan Juli akhir, itu perkiraan sekitar 2 bulan, dan itu udah banyak yang nanyain. Dan kebetulan ini juga ada satu buku tasbih itu rebutan, aku sendiri nggak dapet, dan aku utamain temen aku sih gitu. Sebenarnya kalau temen aku nggak mau ya aku ambil sendiri kayak gitu, karena rata-rata kadang aku pasti tanya lagi kayak gitu ke orang. Alhamdulillah ya, aku tuh kadang nggak kurang hati-hati ya, tapi alhamdulillah sih nggak ada buku yang lecet karena aku buka kayak gitu ya. Jadi kayak biasa kita mau unboxing. Wow, masya Allah, ini sangat, saya suka kalau dengan buku-buku yang eye catching, buku-buku yang ini ya, karena selain itu menumbuhkan semangat, itu bisa menambah visual spasial kita, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Jadi itu juga penting. Ini banyak banget loh. Kok ini kayaknya, aduh, aku kok curiga ya. Enggak, bismillah. Ya Allah, jadi ini sekitar ada 9 buku. 4 bukunya milik aku sendiri, 4 buku itu pesanan. Terus satu bukunya itu sebenarnya kan karena aku beli 2, nah nggak dapet, aku hanya dapat 1, karena seperti biasa toko-toko itu kemudian dijual lagi ke para kayak aku, kayak misalkan aku kan juga jualan lagi kan. Nah itu mereka itu juga ini punya stok limit gitu loh. Penerbit itu juga nggak diinikan, nggak terlalu diperbanyak gitu loh, ada batasnya gitu. Makanya ada nanti cetakan keberapa kayak gitu. Emang rata-rata tuh sampai 5.000 10.000 piece itu ada kayak gitu. Makanya di PO itu biasanya untuk mengakomodir seberapa banyak pesanan para orang tua, para guru, dan para mama-mama ini atau mbak-mbak yang lagi hektik dengan buku. Jadi supaya semuanya itu dapet. Dan ini dia bukunya. Oh ini kan karena ini jualnya itu terpisah ya, bukan buku paket, tapi aku belinya itu bundling 4 atau full set, jadi dapat 4-4-nya. Jadi itu seperti ini. Nah ini kan terpisah-pisah ya, dapat 4, jadi dan lebih murah sih daripada, mungkin hemat sekitar 60.000. Dan ini bukunya aku nggak dapet yang ini, ya Allah. Ini dari Tasmim, bagus banget. Buku Tasmim itu bagus-bagus buat buku semua, tapi gak ada yang ISBN belum terdaftar ya. Ibu, akankah kita terus bersama? Ini bagus banget, ya Allah. Masya Allah. Sebenarnya ini mau dibeli sama teman aku, tapi aku juga pengen, aku nggak dapet loh gini. Karena teman aku itu, aku belinya di teman aku ya, di Bu Fitri itu. Ini katanya dia, Mbak cuma dapat 1 ya, karena ini terbatas. Ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Karena beliau itu juga salah satu reseller besar ya. Dan ini dia, kita buka ya. Aku nggak hafal series yang pertama itu namanya. Dan ini ada, oh ini yang pertama, Aku Mau Tahu Semua. Ada Aku Mau Tahu Semua, ini buku yang pertama. Dapat 2. Ini series pengetahuan dasar untuk anak. Ini tentang, ini ada judul-judulnya ya, banyak ya. Mengapa kucing, ini perut, gigi, semuanya hal yang di sekitar anak, pengetahuan dasar. Terus yang kedua, saya harus tahu ini apa. Oh ini juga sama sih, Aku Mau Tahu Semua, pengetahuan dasar untuk anak. Ini lebih ke alam semesta ya, lebih ke universe gitu ya, di ini galaksi kayak gitu ya. Kemudian mengenai tentang bintang, matahari, alam semesta, terus planet, kemudian benda-benda luar angkasa. Kalau yang tadi ini insya Allah lebih ke hal-hal umum yang ada di lingkungan sekitar dan di diri sendiri, kayak mengapa aku bersin, kemudian dari mana aku berasal, semuanya tuh berurutan. Setelah mengenal diri sendiri dan alam
lingkungan sekitar. Oh ini di belakangnya ada tentang tubuh manusia, hewan, dan fenomena alam. Kemudian ini bergeser di yang series kedua, ini mengenai bentang alam, fenomena di bumi, dan antariksa. Ini yang kedua ya, mengenai bintang, meteor, kemudian ada tentang bumi, galaksi, terus kenapa bisa terjadinya galaksi, kemudian ada unta juga, kenapa ada unta di gurun, dan ini jawabannya ada di sini. Kemudian yang series ketiga, kira-kira ada apa ya? Dan di series ketiga ini membahas tentang makanan, minuman, hewan, dan tumbuhan gitu ya. Jadi ini lebih ke spesifik ke makhluk hidupnya kayak gitu ya. Kemudian sama makanan-makanan yang ada di sekitar mereka kayak gitu. Kemudian bagaimana lebah membuat madu, kemudian mengapa si jerapah itu lehernya panjang gitu ya. Kalimat-kalimat umum yang biasanya itu menjadi pertanyaan anak-anak kayak gitu. Nah itu bisa terjawab di buku ini kayak gitu. Ini series yang ketiga, dan ini series yang keempat. Aku mau tahu semua pengetahuan dasar untuk anak, ini membahas tentang sains sehari-hari, transportasi, dan fungsi anggota tubuh. Lengkap sekali ya Allah, dan ini beli 4 itu nggak nyampe 250 teman-teman. Gila sih menurut aku, Masya Allah. Kemudian ini membahas tentang bagaimana kereta api bisa jalan di atas rel. Kemudian mengapa kuku kita selalu bertambah panjang, itu kan bagian dari anggota tubuh ya. Kalau kereta api bisa berjalan, ini bagian dari transportasi gitu ya. Terus kemudian mengapa pakaian kusut kalau disetrika jadi rapi, itu kan bagian dari sains ya. Perubahan bentuk gitu ya. Ada perubahan kan macam-macam ya, ada bentuk fisika, ada bentuk kimia kayak gitu ya. Kemudian mengapa es batu mencair dan yang lain-lainnya itu dibahas di sini di series keempat. Jadi aku rasa kalau kalian beli ini ya, aku mau tahu semua dari Visi Media, tapi ya itu kekurangannya Visi Media itu isi bukunya itu HVS, nggak art paper atau art cartoon. Sedangkan aku tuh untuk secara fisik buku itu ya, kalau dulu itu aku nggak terlalu mikirin ya. Kalau sekarang tuh aku benar-benar mikirin kualitasnya, baik itu dari sampulnya, kemudian baik dari itu bahan dari kertasnya, karena kekuatan kertas kemudian kekuatan sampul itu juga mempengaruhi ketahanan lama ya, mempengaruhi tahan lama atau tidaknya dari pemakaian. Sedangkan ini kan buku anak, jadi anak itu kan pasti cenderung lebih aktif dan energinya itu impulsif gitu loh. Kemudian kita nggak bisa kontrol gitu ya. Dan kalau kita mau awet, jadi kita harus cari bahan buku yang berkualitas juga gitu ya. Bukan hanya substansinya yang dicari kalau dari aku sendiri, tapi juga dari fisiknya kayak gitu. Kalau bisa sih dua-duanya ya, tapi yang aku utamain sih substansi ya. Kalau aku sudah punya ini, biasanya aku nggak cari itu lagi, cari yang lain, judul yang lain gitu ya, referensi yang lain, supaya referensi kita itu lebih banyak, wawasan kita juga bisa lebih luas. Jadi kalau teman-teman atau para bunda, para mama yang nonton ini, dan para anak muda yang mau jadi calon orang tua, yuk kita siapin nabung. Mulai, kalau aku sih udah nabung dari lulus SMA, nggak lulus SMA juga sih, sejak 5 tahun yang lalu ya. Karena sebenarnya lulus SMA itu ya udah ngerti buku, tapi nggak sehektik sekarang gitu loh. Tapi tahun ini pun juga nggak terlalu hektik, karena aku hektiknya itu 3 tahun yang lalu. Bahkan buku-buku yang aku beli sekarang itu sebenarnya jauh lebih banyak dari 3 tahun yang lalu kayak gitu ya, bahkan berjuta-juta. Kalau yang sekarang ini sudah kayak yang murah-murah gitu, yang cuma ratusan ribu, sampai nggak nyampe 2 juta itu, nggak nyampe per bulannya gitu kan ya. Ini lebih ke mana yang dibutuhkan aja gitu, karena ada persiapan yang lain. Tapi kalau kalian mau investasi jangka panjang ya memang harus disiapin buku anak itu dari lama sih kayak gitu. Karena aku sendiri pun udah 5 tahun kayaknya cuma dikit ya buku aku ya, kok cuma segini doang gitu loh. Karena itu yang paling penting, karena zaman sekarang anak itu kalau nggak dikasih referensi yang baik, maka dia akan cenderung ke gadget. Sedangkan gadget controllingnya itu susah gitu ya. Kalau kita nggak bisa kontrol, maka bisa-bisa ini terpapar dan nanti terlena untuk gadget, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak positif kayak gitu. Jadi siapin buku dan siapin sesuatu ilmu yang bermanfaat, kemudian pendidikan, dana pendidikan, maupun energi yang oke, kemudian bekal-bekal ilmu yang bisa nantinya menjaga kestabilan dari kegiatan fisik maupun kegiatan visualnya anak-anak itu. Karena bagaimanapun kita juga harus menjaga dan mengkondusifkan apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, dan apapun yang mereka cari maupun bagaimana mereka berinteraksi seperti itu. Semakin banyak berinteraksi dengan buku, maka anak-anak kosakatanya semakin banyak dan kondisi jiwa dan hatinya jauh lebih terkontrol dan lebih stabil kayak gitu. Karena mereka kan berinteraksi dengan aksara, dengan huruf-huruf yang dimana ini semua
isinya tuh sebenarnya abstrak gitu loh, tapi bagaimana caranya kita bisa mengkonkretkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pelajari gitu. Dan itu saja video dari aku, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.